Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahwa Azagi dengan NIM C1C024104. Pada pertemuan kali ini, aku akan membahas tentang PPN masukan dan PPN keluaran serta pengkreditan PPN. Nah, sebelumnya yang aku hormati Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2. Tanpa berlama-lama lagi, tolong saja masuk ke dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari PPN masukan. Nah, PPN masukan itu atau dikenal sebagai pajak masukan itu merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP itu melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP. Nah, jika PPN masukan ternyata lebih besar ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan itu lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN. Nah, selanjutnya dasar hukum dari PPN masukan ini itu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau biasa disebut juga UU Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan ini adalah pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Nah, yang ketiga itu ada pasal 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM secara keseluruhan itu mengatur mengenai perlakuan PPN masukan. Itu mulai dari perlakuan pengkreditan PPN masukan standar dalam arti PPN masukan bagi PKP pada umumnya hingga perlakuan khusus bagi PKP yang PPN-nya itu masukannya itu memenuhi kriteria tertentu. Nah, selanjutnya ini ada syarat dan batas waktu PPN masukan. Nah, agar PPN masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Nah, syarat-syarat tersebut antara lain pertama itu ada tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Nah, yang kedua itu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP untuk hal-hal di luar operasional usaha. Nah, sementara untuk batas waktu PPN masukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, ini kita akan membahas PPN keluaran. Kalau misalnya tadi ada PPN masukan, nah di sini juga ada PPN keluaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPN keluaran? Nah, PPN keluaran ini merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang wajib pajak dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP di dalam negeri. Nah, ekspor BKP ini berwujud dan BKP ini tidak berwujud serta ekspor JKP. Nah, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PPN kepada negara. Namun, bila ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, ini artinya PKP itu mengalami situasi lebih bayar dan bisa mengkompensasikan lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan restitusi. Nah, next ini ada pemungutan PPN keluaran. Itu mekanismenya itu pertama itu dilakukan oleh PKP dengan menerbitkan faktur pajak keluaran. Nah, yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP atau JKP dalam faktur pajak keluaran tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Nah, artinya saat terjadinya transaksi, PKP penjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli. Selanjutnya, ini ada pelaporan PPN keluaran. Nah, pelaporan PPN keluaran saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Nah, untuk data faktur pajak keluaran itu mutlak diperlukan terlebih dahulu data jatah NSVP yang telah di-entry pada menu referensi. Yang kedua, dalam aplikasi e-faktur, PKP yang hendak melaporkan PPN keluaran juga harus memperhatikan kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan transaksi yang akan dilakukan apakah transaksi umum ataukah transaksi dengan bendahara pemerintah ataupun yang lainnya. Selanjutnya, ini ada contoh perhitungan PPN keluaran. Nah, pengusaha yang sudah PKP itu menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya itu sebesar 5 juta.
Nah, harga satu laptop itu kan 5 juta. Nah, PKP ini menjual sebanyak 20 unit laptop. Berarti 20 unit dikali dengan harga satuannya tadi 5 juta. Sehingga menghasilkan 100 juta rupiah. Nah, maka PPN yang dikenakan itu berarti 100 juta dikali dengan 10%. 10% ini adalah tarif PPN-nya. Nah, jadi ketika sudah dikali mendapatkan 10 juta, 10 ribu. 10 juta maksudnya. Nah, jadi PPN sebesar 10 juta ini merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Nah, selanjutnya ada pengkreditan PPN. Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan itu lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya itu merupakan kelebihan pajak yang datanya itu diminta kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.